Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan firman Tuhan yang akan diambil dari Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Namun sebelum melanjutkan, mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas setiap berkat penyertaan yang Kau berikan kepada kami. Kami mengucap syukur atas setiap bimbingan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau berkati dan Engkau sertai hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Amin. Pada bahan bacaan firman kali ini, saya akan mengambil topik yaitu kebahagiaan orang benar, yang akan diambil dari Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Jalan Orang Benar dan Jalan Orang Fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Itu merupakan bahan firman yang akan kita bahas pada saat ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari bahan firman yang telah kita baca, kita bisa mengambil dua konteks. Yang pertama yaitu jalan orang benar, lalu jalan orang fasik. Di ayat yang pertama dikatakan bahwa berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang berarti orang yang ada di jalan yang benar itu berbahagia sesuai yang dikatakan di ayat ini. Dan orang yang jalan orang fasik itu tidak bahagia. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai manusia diciptakan Tuhan untuk bisa memilih. Kita diberi hak untuk memilih. Kita diberi kehendak bebas, di mana kita bisa memilih jalan yang benar ataupun jalan yang salah. Di mana jalan yang benar itu adalah jalan di atas firman-firman Tuhan. Dan jalan orang fasik seperti yang dikatakan di sini, yaitu orang-orang berdosa, kumpulan pencemooh. Lalu kita lihat di ayat yang kedua, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Di sini dikatakan bahwa orang benar, jalan orang benar yang berbahagia itu menyukai Taurat Tuhan, menyukai firman Tuhan. Di mana di isi firman Tuhan itu mereka dapat menemukan firman-firman Tuhan untuk kehidupan mereka. Bagaimana kita tahu bahwa kita ada di jalan orang benar atau di jalan orang fasik? Dengan kita menyukai firman Tuhan, dengan kita membaca firman Tuhan, maka kita akan mengetahui ketika kita melakukan sesuatu, ketika kita melangkah, kita dapat berpikir apakah ini sesuai dengan kehendak Tuhan atau ini melenceng dari firman Tuhan. Lalu dikatakan juga bahwa orang yang berbahagia di jalan yang orang benar itu merenungkan Taurat siang dan malam, yang artinya tidak melewatkan sehari pun tanpa membaca firman Tuhan, karena mereka sadar bahwa kehidupan ini itu didasarkan oleh firman-firman Tuhan agar mereka tetap ada di jalan yang benar. Lalu di ayat yang ketiga, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita ketahui bersama bahwa setiap tanaman yang ditanam di tepi aliran air pasti subur. Buahnya pasti bagus, daunnya pasti lebat. Kenapa?
yaitu Tuhan itu sendiri, maka kita akan berbuah seperti pohon ini. Kita akan berhasil. Jika dikatakan di dalam ayat 3 ini bahwa pohon yang ditanam di tepi aliran air dan menghasilkan buahnya pada musimnya, lalu kapan kita berbuah? Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita berbuah setiap waktu, setiap saat. Apakah kita berbuat baik? Apakah kita berbuah hanya ketika hari Minggu saja? Apakah ketika pulang gereja kita tidak berbuat baik lagi? Apakah di hari-hari biasa kita tidak berbuah? Bukan begitu Bapak Ibu. Tetapi kita berbuah setiap hari menjadi berkat bagi orang setiap hari dan bermanfaat bagi sesama setiap hari. Dan apa yang kita lakukan itu pasti berbuah jika kita dekat dengan sumber kehidupan kita, yaitu Tuhan. Lalu di ayat yang keempat, bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sangat berbeda sekali antara jalan orang benar dan jalan orang fasik. Di mana jalan orang benar yang sudah kita baca tadi ada 3 poin, yaitu yang pertama, pasti bahagia, pasti berbahagia. Lalu yang kedua, pasti menyukai Taurat Tuhan, firman Tuhan, membaca firman Tuhan setiap saat dan melakukannya. Lalu yang ketiga, seperti pohon yang berbuah, yang berarti orang yang hidup di jalan yang benar itu pasti berbuah dan melakukan firman-firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Berbeda dengan orang fasik yang mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sangat ringan sekali, kena tiup langsung terbang. Begitu juga yang orang fasik ini. Jadi orang fasik tidak memiliki bobot, tidak memiliki nilai, tidak memiliki pegangan, yaitu firman Tuhan. Mereka cepat sekali roboh. Lalu di ayat yang kelima dikatakan bahwa sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam kehakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang fasik tidak akan tahan dalam kehakiman. Mereka tidak akan tahan dengan keberhasilan orang lain. Mereka tidak mau menerima kebenaran yang sejati, yaitu firman Tuhan itu. Mereka hanya menerapkan kebenaran, menjunjung kebenaran tentang diri mereka sendiri. Mereka tidak mau menerima kebenaran sejati yang dari Tuhan Yesus, dari Tuhan itu sendiri, yaitu firman Tuhan itu sendiri. Lalu di ayat 6 dikatakan, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di sini dikatakan jelas bahwa jalan orang benar berarti dikenal oleh Tuhan, dan jalan orang fasik tidak dikenal Tuhan, tetapi menuju kebinasaan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita mendapat 2 poin, yaitu yang pertama, hidup itu adalah pilihan, di mana Tuhan menciptakan kita bukan sebagai robot, tetapi Tuhan menciptakan kita, memberikan kita kehendak bebas untuk kita bisa memilih. Kita bisa memilih jalan yang benar atau kita bisa memilih jalan yang salah. Tetapi Tuhan sendiri menginginkan kita untuk kita memilih jalan yang benar itu, jalan yang sesuai dengan firman Tuhan, di mana kita terus berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Lalu poin yang kedua, apa yang menjadi sumber kebahagiaan kita? Apakah yang menjadi sumber kebahagiaan kita adalah hal-hal yang bersifat sementara? Apakah hal yang menjadi sukacita kita adalah hal yang bersifat sementara? Jika kita meletakkan, jika kita menaruh dan mematokkan sukacita dan kebahagiaan kita di atas hal-hal yang bersifat sementara itu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jika hal-hal itu hilang, maka kebahagiaan dan sukacita kita juga akan hilang. Tetapi jika kita meletakkan kebahagiaan dan sukacita kita di atas tangan Tuhan, di atas kebenaran firman-firman Tuhan, saya yakin saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sesuai firman Tuhan, bahwa kita akan berbahagia.
bahwa kita akan berhasil, bahwa kita akan berbuah dan menjadi berkat bagi orang lain. Dan saya yakin juga bahwa kita tidak akan merasa kecewa. Apa yang kita lakukan tidak akan menjadi sia-sia jika kita meletakkan kebahagiaan kita, sukacita kita, hidup kita di atas tangan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seperti yang ada di ayat 2 tadi, bahwa orang yang ada di jalan yang benar, yang bahagia itu menyukai hukum Taurat Tuhan, menyukai firman Tuhan. Di mana ketika mereka menyukai firman Tuhan, memahami firman Tuhan, mereka dapat mencari apa yang Tuhan kehendaki atas diri mereka. Tetapi bukan berarti kita hanya membaca saja, tetapi kita perlu melakukan di setiap kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika kita meletakkan kebahagiaan dan sukacita kita di atas kebenarannya, maka hidup kita tidak akan sia-sia. Jika kita tetap memilih jalan kehidupan kita untuk berada di jalan orang benar dan meletakkan semua kehidupan kita di atas tangan Tuhan, di atas firman-firman Tuhan, pasti kita bisa berjalan melewati kehidupan kita tanpa adanya rasa kekecewaan. Kiranya firman Tuhan ini dapat kita jalani, dapat kita pelajari, dan dapat kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Shalom.